Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelam ke dalam salah satu saga paling epik di alam semesta Dragon Ball Super dan membahas pertarungan-pertarungan paling brutal yang pernah terjadi. Kita tidak hanya bicara soal pukulan keras atau ledakan energi, tapi juga pertarungan yang menguras emosi, mempertaruhkan segalanya, dan mendorong para pahlawan kita, terutama Goku, ke batas kemampuannya. Pertarungan di mana kekalahan bukan hanya berarti malu, tapi juga kehancuran total. Mari kita mulai dengan salah satu momen paling menegangkan di awal seri. Pertarungan pertama Goku melawan Beerus, sang dewa kehancuran. Ini bukan pertarungan biasa. Untuk pertama kalinya, kita melihat Goku, pahlawan kita yang hampir tak terkalahkan, benar-benar dibuat tidak berdaya. Ingat saat Beerus dengan santai mengalahkan Super Saiyan 3 Goku hanya dengan satu sentilan jari? Momen itu benar-benar mengejutkan. Kekuatan Goku yang selama ini kita kagumi, seolah tak berarti apa-apa. Pertarungan ini brutal bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Goku harus menerima kenyataan bahwa ada level kekuatan yang jauh di luar imajinasinya. Bahkan, setelah mencapai wujud Super Saiyan God, Goku tetap kewalahan. Beerus tidak menahan diri. Setiap pukulannya penuh dengan niat untuk menunjukkan dominasi mutlak. Puncaknya adalah saat Beerus melancarkan Sphere of Destruction raksasa yang mengancam akan menghancurkan bumi. Goku harus mengerahkan setiap ons kekuatannya, bahkan melampaui batas God Ki-nya, hanya untuk menahan dan menyerap serangan itu. Momen di mana Goku hampir menyerah di luar angkasa, kelelahan dan putus asa, adalah salah satu momen paling manusiawi dan rentan yang pernah kita lihat darinya. Kekalahan ini menjadi titik balik penting bagi Goku, menyadarkannya bahwa perjalanannya masih sangat panjang. Selanjutnya, kita beralih ke saga Future Trunks, sebuah saga yang penuh dengan keputusasaan dan kegelapan. Pertarungan melawan Goku Black dan Zamasu adalah definisi dari brutalitas tanpa henti. Ini bukan sekadar pertarungan untuk menyelamatkan bumi. Ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan seluruh realitas dari dewa gila yang ingin memusnahkan semua manusia. Brutalitasnya terasa dari awal. Bayangkan, musuhmu memiliki wajah yang sama denganmu, menggunakan tubuhmu untuk membunuh orang-orang yang kamu cintai. Itulah yang dihadapi Goku. Goku Black, dengan wujud Super Saiyan Rose-nya, adalah lawan yang sadis. Dia menikmati penderitaan korbannya. Setiap pertarungan melawan Goku Black dan Zamasu selalu berakhir dengan kekalahan telak bagi Goku dan Vegeta. Mereka dipukuli, ditusuk, dan dihina berulang kali. Ingat adegan saat Goku, Vegeta dan Trunks terpojok, dan Goku Black menjelaskan bagaimana dia membunuh Chi-Chi dan Goton di lini masa lain? Itu adalah serangan psikologis yang luar biasa kejam. Zamasu yang abadi menambah lapisan keputusasaan. Bagaimana cara mengalahkan musuh yang tidak bisa mati? Setiap strategi yang mereka coba gagal. Mereka bahkan harus menggunakan teknik Mafuba yang berisiko, yang juga berakhir dengan kegagalan. Puncak brutalitasnya adalah saat Zamasu, yang menyatu menjadi Infinite Zamasu, menyebar dan menjadi satu dengan alam semesta itu sendiri. Goku, Vegeta, dan Trunks benar-benar tidak berdaya. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan memanggil Zeno, yang akhirnya menghapus seluruh lini masa Future Trunks. Ini adalah kekalahan terbesar bagi Goku. Dia tidak bisa menyelamatkan dunia itu. Dia harus menyaksikan sebuah realitas lenyap di depan matanya. Sebuah akhir yang tragis dan brutal. Sekarang, mari kita bicara tentang turnamen kekuatan. Saga, di mana taruhannya adalah eksistensi seluruh alam semesta. Di sini, setiap pertarungan adalah pertarungan hidup dan mati. Tapi ada satu lawan yang menonjol sebagai ancaman paling besar dan paling brutal yang pernah dihadapi Goku Jiren the Grey dari alam semesta ke-11. Pertemuan pertama mereka sudah menunjukkan level kekuatan yang berbeda. Goku dalam wujud Super Saiyan Blue dengan Kyoken 20 kali lipat, bahkan tidak bisa menggores Jiren. Serangan pamungkas Goku, Spirit Bomb yang dikumpulkan dari energi para petarung terkuat di alam semesta 7, dengan mudah dimentahkan kembali oleh Jiren. Momen saat Goku ditelan oleh Spirit Bomb-nya sendiri dan seolah lenyap adalah salah satu momen paling mengejutkan di seluruh Dragon Ball. Semua orang mengira Goku telah tiada. Pertarungan ini brutal, karena Jiren bukan penjahat. Dia adalah seorang pejuang yang berjuang untuk keyakinannya
dan kekuatannya murni hasil dari latihan dan tekad. Kekuatan absolutnya membuat setiap serangan Goku terasa sia-sia. Tapi, dari ambang kehancuran itulah, Goku bangkit dengan kekuatan baru yang mengguncang para dewa Ultra Instinct. Namun, bahkan dengan Ultra Instinct, pertarungan itu jauh dari mudah. Tubuh Goku harus menanggung beban yang luar biasa. Setiap kali dia menggunakan kekuatan itu, tubuhnya terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Pertarungan ronde kedua dan ketiga melawan Jiren adalah pertunjukan daya tahan yang luar biasa. Goku dipukuli habis-habisan, didorong hingga batas fisik dan mentalnya, bahkan setelah menyempurnakan Ultra Instinct, di mana dia bisa mendominasi Jiren untuk sesaat, tubuhnya akhirnya menyerah pada batasannya. Rasa sakit dan kerusakan yang dialami Goku begitu parah, hingga dia tidak bisa lagi mempertahankan wujudnya dan terkapar tak berdaya. Jiren, melihat Goku yang sudah tak berdaya, hendak memberikan pukulan terakhir untuk mengeluarkannya dari arena. Ini adalah momen di mana Goku benar-benar hampir kehilangan segalanya. Jika bukan karena Frieza dan Android 17 yang datang menyelamatkan di detik-detik terakhir, alam semesta 7 pasti akan kalah dan musnah. Puncaknya adalah saat Goku yang sudah kehabisan energi bangkit sekali lagi untuk bertarung bersama Frieza, musuh bebuyutannya. Demi kelangsungan hidup alam semesta mereka, pengorbanan terakhir mereka untuk mendorong Jiren keluar dari arena adalah klimaks yang sempurna untuk pertarungan paling brutal dan melelahkan ini. Selain pertarungan-pertarungan besar tadi, ada juga momen-momen brutal lainnya yang patut disebutkan. Pertarungan Vegeta melawan Toppo yang telah mencapai wujud dewa kehancuran. Vegeta harus mengorbankan harga dirinya dan melepaskan ledakan final explosion yang hampir merenggut nyawanya sendiri hanya untuk mengalahkan Toppo dan melindungi keluarganya. Itu adalah pertarungan yang brutal secara emosional dan fisik bagi Pangeran Saiyan. Lalu ada pertarungan melawan Broly dalam film Dragon Ball Super Broly. Ini adalah pertarungan brutal dalam artian paling murni. Broly adalah perwujudan kekuatan mentah dan amarah yang tak terkendali. Dia menghajar Goku dan Vegeta selama hampir 1 jam tanpa henti. Setiap pukulan terasa seperti gempa bumi, skala kehancurannya luar biasa. Bahkan Frieza pun harus merasakan amarah Broly selama 1 jam penuh. Goku dan Vegeta dalam wujud blue mereka tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan legendaris Broly. Mereka benar-benar dipaksa untuk melarikan diri dan melakukan fusion dance untuk pertama kalinya dalam kanon utama, hanya untuk bisa bertahan hidup. Wujud Gogeta Blue akhirnya bisa mengimbangi Broly. Tapi pertarungan itu sendiri menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Saiyan legendaris yang tidak terkendali. Jadi, pertarungan mana yang menurut kalian paling brutal di Dragon Ball Super? Apakah pertarungan melawan Beerus yang membuka mata Goku? Pertarungan putus asa melawan Zamasu yang berakhir tragis? Atau pertarungan epik Nan melelahkan melawan Jiren di turnamen kekuatan? Setiap pertarungan ini mendorong Goku dan kawan-kawan ke titik terendah mereka, memaksa mereka melampaui batas yang tak terbayangkan, dan mempertaruhkan segalanya. Pertarungan-pertarungan inilah yang membuat Dragon Ball Super begitu seru dan tak terlupakan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya seputar dunia Dragon Ball. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.